Oke teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau langsung ke tempat ya, yang konon katanya angker tempatnya. Jadi langsung kita ke TKP teman-teman ya. Jangan lupa tonton sampai selesai dan dukungannya dengan like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Yang rawa. Oke sahabat NA, kali ini kita akan melihat-lihat gedung tua, gedung yang konon katanya bermasalah dengan hal-hal yang mistis. Tepatnya di belakang rumah sakit Firdaus. Ini gedung rumah sakit Firdaus, ini di depannya. Nah, di belakang percis gedung tua yang tidak berpenghuni, di mana gedung ini dilihat dari secara kasat mata memang sangat-sangat berantakan, dan beberapa tiang-tiang juga sudah mulai berlumut. Kita coba lihat situasinya seperti apa. Nah, sahabat NA, ini dilihat dari samping sudah dibentuk, sudah dibuatkan tangga ke atas. Saya lihat di sini ada beberapa penghuni yang tidak kasat, yang makhluk astral yang cukup mengerikan. Lihat tangganya, lihat tangga. Nah, ini di tangga ini, di bawah ini ada sosok anak kecil beserta ibunya. Dia merasa kesakitan. Kita lihat sedang menangis. Jadi sepertinya, masya Allah, merinding saya ini. Sepertinya dia juga sedang mencari sosok teman ya, anaknya. Sedangkan ibunya sedang menangis merintih-rintih. Lihat atas. Nah, di atas itu seperti pocong ya, sisi kanan. Nah, ini sisi kanan, sosok pocong yang hampir kebalik. Jadi kalau boleh dikatakan pocong ini kayak seperti pocong laki-laki ya, yang sering kita dengar dari beberapa cerita. Ini memang cukup lumayan tinggi nih ilmunya, ilmu pocongnya ini. Kita coba di ujung sini. Nah, sahabat NA, ini sangat-sangat menyeramkan ya tempatnya ya. Meskipun tempatnya itu berada di pinggiran kota, di pinggiran komplek perumahan, di belakangnya di depannya ada rumah sakit. Nah, sayang kita tidak bisa masuk ke gedung kosong ini karena memang infonya
gedung ini masih sengketa, jadi diawasi oleh beberapa security yang harus ada izin masuk. Mungkin lain waktu kita bisa coba izin ke beberapa pihak untuk bisa masuk ke gedung ini. Nah, tapi malam ini kita coba melihat dulu kondisi gedung. Ini memang gedungnya cuma 2 lantai, kayaknya sih mau dibuat beberapa lantai ke atas nih, tapi karena saking lamanya tidak jadi-jadi, ya seperti gedung mangkrak ya. Masya Allah. Jadi banyak penghuni alam lain yang sedang asik bermain-main dalam gedung. Oke, sahabat NA, mungkin nanti kita akan coba menarik beberapa penghuni gedung ini. Semoga kita akan lebih jauh tahu tentang gedung yang ada di daerah sini ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Terima kasih sahabat NA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi seperti biasa di channel kita, Sahabat Nur Alif. Kali ini kita mau melanjuti video yang sebelumnya, yaitu kita sebelumnya penelusuran ya. Ya, tadi sudah lihat-lihat tempat di mana kita sudah tanah kosong yang terbengkalai. Gedung yang tadinya itu sebelumnya menjadi taman dan sekarang terbengkalai karena ada pembangunan. Entah itu pembangunan apa, karena sudah cukup lama mangkraknya gitu. Dan itu kan juga sangat sepi dan cukup lumayan gelap, yaitu kita mau coba telusuri makhluk-makhluk yang ada di situ. Dan seperti biasa, karena kita tidak bisa penarikan di tempat, kita inisiatif nggak jauh dari lokasi, kita coba penarikan di sini Bang ya. Seperti biasa kita mediumisasi. Oke teman-teman, langsung saja saksikan videonya. Siapapun gaib yang berada di dalam tubuh manusia ini, apa bisa bicara? Bisa bicara, Ki? Kalau boleh tahu namanya siapa, Ki? Biar lebih enak ngobrol-ngobrolnya kita. Kalau boleh tahu namanya siapa, Ki? Darja. Ki Harja. Darja. Oh, Darja. Aki udah berapa lama, Ki? Tinggal di gedung yang tadi sempat kita telusuri, kan mungkin Aki ngeliat kita-kita orang gitu. Saya sudah ratusan tahun di situ. Oh, berarti sebelum adanya gedung itu Aki udah tinggal di situ tuh, Ki? Kalau boleh tahu, selain Aki, ada berapa sosok yang tinggal di gedung terbengkalai itu, Ki? Banyak. Banyak?
yang paling kuat Aki salah satunya atau ada lagi yang lain? Ya. Aki. Terus di tempat di apa bangunan kosong sebutnya. Di bangunan kosong itu ada sebuah tempat itu koloni sebangsa Aki itu ada semacam kerajaan atau hanya tempatnya di situ aja Ki? hanya tempat. Kalau boleh tahu dulunya sebelum jadi gedung kosong itu dulunya itu tempat apa Ki? Sebelum jadi sebuah gedung yang sekarang terbengkalai itu. Dulunya tempat apa? Sawah. Sawah. Terus setelah jadi sawah, Dibangun oleh manusia untuk bermain-main. Tempat bermain berarti sebelumnya. Ya. Nah itu dulu rencananya gedung itu mau dibangun gedung apa itu Ki, kalau boleh tahu? Kantoran. perkantoran. Kantoran. Tapi kan sebelumnya tempat bermain atau taman kita sebutnya Ki ya. Itu kan semasa Messi menjadi taman itu bakalan dibangun tadi yang Aki bilang itu seperti perkantoran. Itu kan terjadi tragedi di mana warga sekitar menolak atas pembangunan itu. Terjadi keributan juga gitu. Ya. Berarti Aki kan menyaksikan. Tanggapan Aki seperti apa Ki? Sampai sekarang juga kan bangunannya mangkrak. Namanya manusia. Manusia itu semuanya hanya menginginkan kesenangannya sendiri. Hanya menginginkan kesenangannya sendiri. Ya. Berarti Aki senang dong sekarang dengan bangunan itu tidak menjadi suatu bangunan yang utuh. Ya. Sampai saat ini Ki, ada nggak imbas atau efek dengan adanya bangunan tersebut yang terbengkalai itu terhadap warga di sekitar, seperti halnya kayak kesurupan atau penampakan dari bangsa Aki kepada manusia yang ada di sekitar? Ada. Contohnya Ki? Kesurupan. Bahkan sampai jatuh sakit. Berupa penampakan juga ada Ki. Ya. Tujuannya apa Ki? Supaya tempat itu tidak lagi digunakan. Supaya tempat itu tidak lagi digunakan dan sebangsa Aki dengan bebas berdiam diri di situ tanpa ada gangguan dari sebangsa manusia. Ya. Tapi apa yang terjadi jika pembangunan itu dilanjutkan kembali Ki? Apakah sebangsa Aki tetap, maksudnya bakalan menentang? Kalau kami sebangsa kami tidak mungkin menentang, tapi kami tetap di situ. Terkecuali ada sesuatu sikap manusia yang tidak Ki suka atau apa ya Ki? Ya. Oke, pada waktu proses pembangunan itu sebelum terbengkalai, apakah pada waktu proses pembuatannya sampai jatuh korban? Adakah sampai jatuh korban? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada jatuh korban, cuman
gangguan-gangguan tetap ada ya, seperti penampakan dan kesurupan itu. Ya. Aki salah satu penunggu yang ada di situ. Maksudnya ada yang tertua, yang dituakan di daerah situ. Saya. Oh, Aki itu sendiri yang dituakan. Bentukan penampakan itu apa saja, Ki? Maksudnya makhluk-makhluk yang ada di situ. Yang biasa nongolin, nampaki wujudnya lagi. Untuk warga sekitar yang lewat atau lalu lalang lewat situ kalau tengah malam. Semuanya Anak kecil juga ada kayak situ ya. anak buah bawahanku, anak-anak kecil, wanita berambut merah. Wanita rambut merah. Tapi kalau dari jenisnya Ki, dari jenis makhluknya itu apanya sekedar kuntilanak atau ada sejenis yang lain? Dan Aki sendiri sebenarnya dari jenis apa? Jenis buto. Oh, Aki butuh. Selain buto Ki, jenis apa lagi yang ada di situ? Pocong. Pocong, Ya. kuntilanak. Ya. Selain itu, Siluman. Siluman. Ular. siluman ular. Yang sering mengganggu yang jadi jenis kuntilanak sama anak-anak kecil. Ya. Anak kecil yang matanya kebuka, maksudnya orang yang lewat situ yang matanya kebuka sering lihat anak kecil kayak lari-lari di atas itu, Ya. bangunan kosong itu yang terbengkalai ya. Yang kan itu tingkat tuh, sering kayak lari-lari tuh. Tapi pas tragedi kericuhan untuk merebutkan lahan kosong itu yang sekarang terbengkalai itu, ada peran sebangsa Aki nggak Ki yang coba membisikkan sehingga itu tidak terjadi bangunan? Pasti ada. Ya. Membuat ricu manusia saling tuduh-tuduhan sehingga prosesnya mulur tanpa jelas, bangunan itu mangkrak, dan sebangsa Aki memanfaatkan itu sebagai tempat. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Ki gedungnya kosong? Terbengkalai gitu aja. Puluhan tahun. Oh, udah puluhan tahun. Berarti itu nggak bakal dilanjutin lagi ya Ki ya? Tidak tahu saya. Ada nggak Ki sebangsa manusia yang mencoba melakukan seperti uji nyali di tempat itu, atau mungkin sekitar paranormal yang mencoba mencari tahu tentang sebangsa Aki di situ? Tidak ada. Tidak ada. Nggak adanya karena nggak ada akses. Karena nggak ada akses untuk masuknya ya. Ya. Berarti tadi pada waktu kita datang ke lokasi tersebut, Aki melihat saja dari atas. Ya. Tanggapan Aki bagaimana dengan adanya seandainya ada manusia yang berani masuk dalam ruangan gedung tersebut? Jika kalian mau silakan. Lagi mau silakan. Tanggung semua kejadiannya. Tanggung semua kejadiannya. Biasanya yang akan Aki lakukan apa Ki? Jika ada manusia yang berani masuk. Tergantung kami melakukannya. Hal yang biasanya seperti apa? Buat sakit. Membuat sakit. Buat sakit. Hanya sebatas itu doang. Ya. Membuat sakit ketika pulang dia sudah selesai datang ke rumah,
satu yang kayak gitu. Siapa kalian? Kita dari Nur Alif Ki. Kenapa kalian mengundang saya? Cuma mau nyari informasi tentang gedung tersebut. Kenapa jadi terbengkalai dan juga seperti apa? Ada lagi yang mau dikorek? Itu aja. Kita juga nggak bisa masuk. Karena kalau kan lebih enak kan sambil masuk. Langsung ditutup aja. Tutup aja. Langsung aja, nggak ada yang mau ditanya lagi. Nggak ada mau tanya lagi. Sudah. Jadi terima kasih dari informasi yang sudah diberikan ya. Ya. Bisa pulang sendiri ya. Langsung Udah ini. Oke teman-teman, alhamdulillah baru saja kita coba memediumisasi salah satu penunggu yang ada di gedung terbengkalai tersebut, yaitu dia mengaku salah satu yang terkuat di sana, maksudnya tertinggi yang ada di lahan itu ya. Dan dengan adanya gedung terbengkalai itu sebangsa mereka itu senang karena Jadikan rumah buat mereka. ya dijadikan rumah untuk mereka, dijadikan ya koloni ya, tempat, karena udah jarang manusia ada yang masuk ke situ gitu. Apalagi udah banyak ya rawa-rawa juga. Udah ditumbuhi beberapa ilalang, pepohonan gitu. Dan kesimpulannya tadi juga ada sering beberapa penampakan dari makhluk tersebut itu berupa anak kecil ataupun sejenis kuntilanak. Dan sebelumnya kan terjadi kericuhan sebelum atas adanya pembangunan itu, dan dia mengaku juga ada peran dia secara nggak langsung gitu supaya proses itu lama gitu. Yang tadi dimanfaatkan sama dia senang kalau itu pembangunan itu terhenti. Oke teman-teman, itu saja barusan video yang bisa kita sajikan. Tetap terus pantengin channel kita, Sahabat Nur Alif. Apabila ada rekomendasi untuk video-video selanjutnya, bisa tulis di komentar kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.